Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wayah gini ya. Karena kita nggak tahu nanti rekan-rekan akan menonton ini pada jam berapa, pada hari apa dan sedang apa dan di mana. Oh, itu kayak lagunya Krispati ya. Selamat wayah gini sekali lagi dan ini kembali lagi kita di acara Sarmada. Sarmada itu singkatan dari sajian ringan hikmah Ramadan. Sajian ringan hikmah Ramadan. Dan di kesempatan kali ini saya Big Dado Firmansyah sudah ditemani seorang narasumber yang luar biasa, karena beliau adalah Ketua Laboratorium Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung dan juga seorang expert dalam qiraat Quran. Langsung saja ini dia Pak Haji Abdul Mujib. Atau biasa disebut Buya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat, Buy? Alhamdulillah sehat. 27 hari deh 27 hari deh. Lebaran. Tapi eta bercandaan itu ada aja ya yang begitu. Tanggal Selasa kemarin tanggal 1 puasa. Ya, tanggal 13 April. Jadi begitu dur maghrib ya, kita tajil, wudhu, sholat, biasa makan seadanya. Biasa kan yang ditunggu kenapa makan seadanya dan secepatnya, karena yang ada kebiasaan yang tidak bisa ditinggalkan, melenyun itu sambil ngerokok seperti itu, dibuka WA ternyata setiap grup sudah riab ngirim gambar yang sama dan di sananya ada kalimat 29 hari lagi Idul Fitri. Tapi sebenarnya, Boy, itu kalau menghitung seperti itu dalam agama boleh nggak sih sebetulnya? Boleh-boleh saja menghitung, kan ditentukan Idul Fitri, ditentukan puasa juga ada yang melalui perhitungan yang disebut dengan hisab. Iya, betul. Ada jadi yang dilihat langsung disebut dengan ru'yat. Nah, gitu. Bukan tidak masuk dalam kategori membercandakan agama, tidak ya? Tidak. Justru kadang ya kita, apalagi di kampus kita ada canda, ada tawa, ada bahkan ada patwa. Betul. Dalam canda itu bisa disisipkan patwa. Canda, tanda, patwa. Ya, yang jangan itu canda pakai satwa. Nah, itu beda urusan ya. Beda urusan. Iya, katakan gini ya. Kalau netizen, nah ini bukan lagi citizen karena sebetulnya kan kalau penduduk kota tuh citizen, penduduk negara itu citizen. Ini jadi netizen karena memang sudah rata-rata ada di dunia maya. Hari ini tuh kan sensitif banget gitu ya, Bu ya. Iya kan? Gancang dilaporkan. Nah, naon dilaporkan. UU ITE majar teh. Penistaan. Gitu kan? Ya, satu sisi itu yang nggak ada kerjaan juga. Atau pegawaian yang lapor-laporkan batur gitu kan. Satu sisi juga itu adalah bentuk kehati-hatian, bentuk kewaspadaan bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan itu memang harus dipertanggungjawabkan. Betul. Ya, sekalipun dalam situasi canda, maka canda dan tawa itu sebetulnya bukan bebas-bebas begitu saja. Ada kode etik, ada aturannya, ada tata caranya. Kan judulnya membuat orang renyah, membuat orang terasa ringan, bebannya itu terasa hilang, membuat orang itu terasa dihibur gitu kan. Oke. Itu judulnya seperti itu. Tapi gini maksudnya, Boy. Yang jadi masalah adalah ada kemudian sebagian orang yang pada akhirnya enggan atau sungkan untuk berbicara di publik hanya karena sieun dimasalahkeun. Nah, itu mah hubungan anak jeung borangan. Saya banyak rekan-rekan yang begitu. Ayo dong bro, bicara di publik biar publik kemudian tahu gua nggak mau bro. Takut diperkarakan. Padahal justru karena diperkarakan itu justru dia akan semakin melejit. Nah. Itu yang disebut bad news is good news gitu ya, Bu ya. Bad news is good news. Oke. Nah, kenapa kita ngobrol gini, teman-teman? Karena kita juga hari ini ingin membahas tentang apa yang kita sedang lakukan di sini di Sarmada, sajian ringan hikmah Ramadan. Yang menemukan nama ini adalah
Buya sendiri. Buya kenapa memilih nama ini kemudian, Bu? Ya, saya itu pada dasarnya ya satu ada kesenangan dari saya membuat singkatan-singkatan seperti itu biar orang itu mudah mengingatnya dan biar orang itu memudah untuk menyebutnya, untuk mengucapkannya. Nah, ada istilah-istilah itu dari lokal bahasa kita, ada bahasa Indonesia, kemudian ada dari bahasa-bahasa yang setiap hari akrab dengan telinga kita. Nah, kebetulan kemarin saya cari-cari kalau Karim itu kan sudah Sudah mendunia, banyak. sudah banyak. Sudah Ramadan banyak. Karim, sampai merek salah satu makanan juga Karim, merek mobil Karim, Karimun itu. Jadi terlalu banyak. Betul, Nah, betul, 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 memang betul. banyak orang tertarik dengan satu mudah diucapkan, mudah diingat, dan memang itu diambil dari bahasa Arab yang berarti mulia. Ya, Karim, misalkan kajian Ramadan dan lain sebagainya. Nah, ketika saya baca Al-Quran itu saya menemukan kalimat sarmada itu. Nah, ini kayaknya belum pernah dipakai, Oke. belum pernah didengar. Mungkin ada orang yang sudah pakai. Nah, itu tepat di dalam surah Al-Qasas ayat 71. Itu kata Allah itu kul aro'aitum in ja'alallahu alaikum al-laila sarmada. Jadi kul aro'aitum in ja'alallahu alaikumul laila sarmada ila yaumil qiyamah. Man ilahun ghairullah yatikum bidhiyain afala tasmaun. Nah, ini adalah perintah dari Allah. Kul aro'aitum, katakanlah jika kamu melihat, ya, apakah kamu melihat in ja'ala Allah alaikum, jika Allah menjadikan kepada kamu lailan, jadi malam, lailan itu sarmada itu terus menerus. Jadi katakanlah gitu kan, apakah kamu melihat jika Allah membuat suasana ini malam selamanya, Oh, poek gitu selamanya. Jadi sarmada itu apa ya, terus menerus, apa istilahnya terus menerus itu sustainable. ya sustainable atau continue atau apa ya, Iya, continuity gitu ya. continuity. Ah. Nah, sarmada, nah diharapkan, nah lalu saya ini sarmada ini apa ya hubungannya dengan Ramadan? Udahlah, karena kita ingin menyajikan informasi-informasi tentang agama, terutama tentang terkait dengan Ramadan dalam bentuk ringan. Kenapa harus ringan? Kita kan lapar lah. Jangan diberat-berat. Betul, 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 betul. Jangan terlalu diberat-berat, malah semakin lapar. Jadi, coba kita bikin sajian yang di dalamnya ada hikmah terkait dengan puasa, terkait dengan Ramadan, terkait dengan apapun yang ada hubungannya dengan momentum Ramadan. Maka udahlah, sajian ringan hikmah Ramadan. Nanti berbicara hikmah akan banyak. Hikmah itu bisa ilmu, hikmah itu bisa filsafat, hikmah itu bisa kebijaksanaan dan lain sebagainya. Nah, maka siapapun orang yang berbicara di sarmada ini terkait dengan ilmu, tapi dikemas dalam sajian yang cukup renyah, Oke. cukup ringan. Nanti misalkan dari jurusan PMI ya berbicara tentang konten jurusannya, ya misalkan pemberdayaan, bagaimana spirit Ramadan menjadi pemberdayaan umat. Demikian juga lembaga-lembaga yang lainnya, profesi-profesi yang lainnya. Nah, inilah sarmada, dan nanti setelah Ramadan kita akan tetap sarmada ini karena artinya terus menerus. Ya. Ya, nanti kita rubah menjadi sajian renyah hikmah dakwah. Nah, jadi lebih luas lagi, insya Allah. Nah itu kajian sarmada. Ya, dan kebetulan kita kan ya sar itu ya dari segi bahasa kita ini waktunya asar. Oh, betul, betul, Jadi, betul. ya sarmada waktunya asar, sebentar lagi menjelang buka. Ya, setelah asar itu kan sebentar lagi gitu, tidak terasa ya menjelang buka itu. Nah, kita jadikan semakin mendekat kepada maghrib, semakin mendekat kepada waktunya futur, waktunya buka. Nah, kita bikin sajian-sajian yang renyah, yang ringan gitu kan, supaya tidak bobot, apalagi dalam situasi pandemi ini, biar imun kita tidak lemah. Ya. Tidak lemah. Betul, imun betul, kita betul. itu. Nah, makanya dibentuk dalam sajian-sajian ringan seperti ini. Dan insya Allah narasumbernya wah hebat-hebat, ada Kiai Kulkas yang ngetren ya, Ya, Pak Pak Ridwan. dan lain sebagainya. Nanti ada ilmuwan murni, ada mubalik murni ya, dan kita bisa bergabung di sarmada ini. Itu sebetulnya nama sarmada itu. Oke, menarik. Karena saya juga baru tahu, terus terang teman-teman. Saya sebelumnya diinfokan oleh Buya, kami sebetulnya cukup lama memperdungdengkan ini.
Hanya untuk sebuah nama, karena seringkali kan gitu ya Bu ya, ada istilah dengan apalah arti sebuah nama. Nah, Ya kan? karena What nama itu is gini, name gitu. nama itu satu harus beda. Jangan terlalu banyak yang bayangkan kalau nama orang semuanya sama. Soleh, tolong sampaikan ke si Soleh bahwa Pak Soleh nanti itu akan didatangi Iya, Soleh. iya, iya. Bayangkan kalau ngomong seperti itu. Bumi Napa Soleh Pak di Pali mana? Taruh Eta. kerja ke Soleh. Jadi harus Betul, beda. betul, betul, Yang betul. kedua, nama itu adalah doa. Aha. Nah, doa. Nah, ini sarmada, artinya terus menerus ya. Semoga ini kegiatan terus menerus berkembang dengan cepat, maju dengan pesat gitu Betul, kan, betul. sehingga bisa memberikan manfaat untuk umat, untuk masyarakat. Nah, dari sarmada ini bahkan tidak menutup kemungkinan nanti Universitas Sarmada. Ya, itu kan banyak ya, lembaga-lembaga besar berangkat dari istilah-istilah kecil, melembaga sehingga menjadi wah luar biasa itu ya. Oke. Itu kan. Tapi di sisi lain, ini juga teman-teman mungkin juga merasakan itu ya. Hari ini yang namanya nama itu Kayak iya, Mandodo, iya orang di dia duaan bararadak ieu moal eureun terus. Fakultas. malah bener. Tapi gini, Boy. Nama hari ini menjadi satu identitas penting ya, apalagi ketika masuk ke dunia maya, banyak orang kemudian kadang merasa kebingungan untuk memilih namanya di dunia maya sebagai identitasnya. Karena apa? Karena misalnya gini, saya saja Dado gitu ya, misalnya nama Dado. Ternyata sudah banyak Dado itu. Apalagi kalau mau bikin email atau mau alamat apa yang memang itu identik ke kita gitu ya, itu tuh menjadi sulit. Nah, saya pikir nama Sarmada itu adalah nama yang unik. Karena saya terus terang waktu pertama kali mendengar nama Sarmada ini, teman-teman, saya geli gitu ya. Buya kenapa memilih kata itu gitu ya? Karena dalam frame saya kemudian Sarmada itu seperti yang teringat pada saya ketika ngomong Sarmada, lagu Boy. Lagu itu nih. Lagu Asraf apa nanti gitu. Sarap. Sarmada. Sarmila. Jadi nonton. Lagu Asraf Jadi dan lagu Darso ya. Lagu Darso. Sarbo. Ya. Tapi ayo oke, iya band Sarmada nih. Armada. Gitu. Ya, Armada. Nah, itu. Jadi pas saya mendengar itu, yang terpikirkan oleh saya adalah hal tadi. Namun di sisi lain ketika saya telah lebih jauh gitu ya, saya telah lebih jauh lagi dan saya pikirkan lagi, ini unik, dan ketika di search di Google itu masih sedikit gitu ya, masih sedikit karena itu menjadi Beda dengan diketik di Google Sarmila gitu. beda, itu banyak gitu, itu pasti keluarnya lagunya Asraf tadi, Asraf atau akun Facebook dan akun lain Facebook dan sebagainya. sebagainya. Nah, kalau ketika di kliknya Sarmada ini, bisa jadi kita berharapnya nanti akan langsung merujuk pada acara ini gitu ya. Termasuk juga di YouTube, karena di YouTube juga tentu sudah banyak sekali program-program yang nafasnya sama dengan apa yang kita lakukan hari ini begitu ya. Cuman memang dengan kemasan dan nama yang berbeda, dan itu satu hal yang wajar. Nah, Boy, sebenarnya pengen berlama-lama tapi kita persingkat saja supaya kemudian juga pemirsa di rumah nanti bisa menikmati waktu bersama dengan keluarga setelah menonton ini begitu ya. Iya. Apa kemudian yang menjadi program dari Lapdak sendiri ke depannya, dan harapan Buya seperti apa? Ya. Ini Laboratorium Dakwah dan Komunikasi ya, sebagai salah satu lembaga yang berada di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Kita sekarang memiliki 3 lab untuk sementara, ada lab radio, lab televisi, kemudian lab sinematografi atau lab fotografi ya. Ya. Nah, kemudian kita juga ingin menyediakan, kita sekarang sedang mempersiapkan untuk membuat lab komputer. Oke. Lab komputer, kemudian lab public speaking. Nah, ini untuk mengasah, melatih para mahasiswa ataupun siapapun, ada termasuk dosen ya, untuk melatih talentnya dia dalam berbicara ya, public speaking. Kemudian untuk siaran. Nah, ini
Nah, ini lab untuk di internal di dalam kampus ya. Kemudian fungsi yang kedua kayak radio, televisi adalah untuk menyampaikan berbagai informasi yang akurat. Ya, berbagai informasi yang tepat, yang akurat, terutama kegiatan-kegiatan di kampus. Nah, kan kita apalagi musim daring seperti ini. Betul. Ya, banyak teman-teman mahasiswa yang di luar tidak tahu ada apa sih di kampus. Kampus itu sepi atau rame, kegiatan apa? Ya, itu kan mau ternyata di kampus banyak kegiatan yang bersifat daring. Nah, misalkan di Al Jamiah Direktorat ada kegiatan pelantikan. Nah, kita siarkan streaming langsung sehingga orang yang berada di kutub selatan pun juga bisa buka HP-nya, bisa melihat dan ini langsung gitu kan, ini live. Ini berbagai informasi. Yang kedua, membantu para mahasiswa dalam prakteknya yang sesuai tentunya dengan mata kuliah berbobot praktek yang terkait dengan laboratorium ini. Kemudian untuk keluar, nah kita sedang membangun masyarakat bina. Masyarakat bina, saya ingin mencoba masyarakat bina menyatukan dua ujung kabupaten, dua ujung wilayah, satu kota dan satu kabupaten. Kabupaten Bandung dari ujungnya timurnya itu dari Ranca Ekek ke sini, Cileunyi. Kemudian kota Bandung dari Cicaheum. Maka kita jadikan ini masyarakat bina dari Cicaheum sampai Ranca Ekek. Nah, ini masyarakat bina ini nanti bisa dijadikan sebagai tempat media teman-teman mahasiswa PMI untuk melakukan ilmu-ilmu tentang pemberdayaannya di sana. Manajemen dakwah untuk melakukan ilmu-ilmu tentang manajerial, pengelolaan di sana di tengah-tengah masyarakat. BKI, KPI, jurnalistik, humas dan lain sebagainya. Nah, itu bisa di tengah-tengah masyarakat. Jadi kita tidak bisa mengandalkan kepada program KKN yang 1 tahun sekali yang dilaksanakan oleh orang yang semester mau berakhir, semester 7. Kemudian itu juga waktunya hanya 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan atau 40 hari. Itu juga sekarang dilaksanakan dengan cara daring. Nah, kemudian lebih dari itu kita melakukan kerjasama dengan masyarakat sehingga masyarakat itu betul-betul merasa memiliki ya terhadap kampus kita ini, ada manfaatnya dirasakan oleh masyarakat. Nah, ini adalah obsesi kita ke depan tentunya untuk menjadikan lab lebih maju, lebih berkembang dengan pesat, maju dengan cepat, tentunya dengan tata kelola yang modern ya, tata kelola yang profesional. Ya, nah ini lab ke depan itu laboratorium dakwah dan komunikasi. Mudah-mudahan ya didukung oleh semua pihak dan terutama kita punya komitmen terhadap pengembangan keilmuan yang ada di Fakultas Dakwah melalui laboratorium dakwah ini. Itu ya. Oke. Menarik. Jadi dengan hadirnya laboratorium dakwah ini kemudian juga diharapkan Tridharma Perguruan Tinggi ini bisa berjalan dengan lancar. Dengan lancar ya. Penelitiannya, karena itu pengajarannya, pengabdiannya. Betul. Pengabdian yang agak sulit di masa pandemi seperti ini ya, Bu ya. Nah, itu pengabdian. Nah, salah satu bentuknya ini sekarang kita pengabdian. Kita tidak langsung datang ke masyarakat ya. Cukup masyarakat dikirim ya, pasti di sebuah daerah ada lewat akun-akun lain melalui Facebook atau Instagram gitu kan. Betul. Semua orang bisa nonton gitu kan. Betul. Dan ini memutus waktu. Kalau kita datang langsung ke sana, barabe apalagi di masyarakat kita tradisi kalau kedatangan ustadz, kedatangan mubalik gitu, waduh sok segala di ayah-ayah. Nah, itu ada tradisi seperti itu. Bukan tidak bagus, bagus ya. Bagus itu, cuman merepotkan aja. Merepotkan ka saha ya kan nu hajat ya. Ai kajengan ya saya biasa we sae kajengan. Jadi terkadang ajengan teh datang teh jiga nu ngarampok ya, sekalipun itu bukan keinginan ajengan gitu. Iya betul. Banyak ajengan yang tidak mau seperti itu. Tapi itu adalah bukti wujud bahwa masyarakat itu sangat menghargai seorang ilmuwan, seorang cendekiawan, seorang ulama gitu kan. Ingin bentuk menghargainya seperti itu gitu kan. Kadang kita juga sebagai mubalik penceramah datang ke daerah, aduh asa isin gitu ya, era nepi ka kieu-kieu teh. Padahal yang harus dihargai itu ustad yang setempatnya tah. Urang dinyana 24 jam. 24 jam siap diketuk pintunya, siap ditanya, siap diririweuh gitu kan. Tapi itu ya sedikit demi sedikit bisa mengurang. Diantaranya adalah sekarang tidak datang langsung secara fisik ya, sekarang kan sangat mudah ya. Kiai juga sangat mudah. Kalau dulu kiai itu
buka kutub. Kutub itu jamak dari kitab. Kitab-kitab. Kalau ada masalah yang tidak mengerti, buka kitab. Iya. Buka kutub. Nah, Betul. sekarang kiai buka YouTube. Hah? Betul, Jadi betul, kalau betul. dulu ada kutub butisah, sekarang ada YouTube butisah. Nah, jadi kiai juga sudah jarang buka kitabnya karena kitab yang begitu banyak bisa disatukan dalam satu aplikasi, bisa dikumpulkan dalam satu program, gitu kan? Oke. Nah, ini luar biasa. Jadi kiai juga sudah ke YouTube dari kutub. Dari kitab-kitab itu. Nah, ini salah satu manfaatnya, bisa melakukan pengabdian dari jarak jauh seperti ini. Nah, insya Allah makanya nanti melalui Sarmada ini sajian ringan hikmah Ramadan ini disampaikan oleh para pakarnya dan bisa didengar sambil gogolehan, sambil gogoleran, sambil masak ibu-ibu. Betul. Itu kan di dapur. Oh, ini ada Sarmada, ini dosen-dosen dakwah, ini pada praktisi dakwah berbicara, dan makanya disebutnya ringan itu ya renyah supaya tidak terlalu membebani, biar orang itu hidup itu happy. Betul. Gitu kan. Karena jangan menyampaikan agama dalam kondisi berat. Terlalu berat, wah jadi jelema teh disingsieunan we, keruh gitu ya. Nah, cobalah kita Stroke, sajikan we. sajikan agama itu jangan ditampilkan, jangan disajikan dalam bentuk yang antagonis. Betul. Yang dalam bentuk yang yang menakutkan. Tapi agama itu ramah. Agama itu adalah murah, bukan murah, agama bukan murahan ya. Artinya renyah lah, renyah gitu kan. Bisa disimak siapapun, di kapanpun, dimanapun. Nah, ini adalah wujud dari pengabdian kita. Oke. Mudah untuk diakses maksudnya mungkin Ya, tadi itu, mudah ya. untuk diakses. Baik. Akang-akang, teteh-teteh, rekan-rekan semuanya ya, saudara, bro-bro yang ada dimanapun. Guys, Saya seperti tabung guys. itu sapaan-sapaan seperti itu sieun we dipakai khutbah. Ayuhal guys. Oke. Lu biasa ada hadirin rahimakumullah, guys. Iya. Tapi mudah-mudahan tidak jadi inspirasi. Jangan jadi inspirasi ya. Oke, tapi teman-teman, sebetulnya ada banyak hal yang bisa diobrolkan dengan Buya Mujib. Mungkin nanti kita akan buat sesi sendiri karena kita belum telaah juga Buya yang seorang qiraatul Quran ya. Qori yang biasa qiraatul Quran. Seorang qori, kita juga belum bahas itu. Nanti di lain sesi kita akan bahas hal tersebut. Waktunya saya untuk undur pamit. Terima kasih yang sudah nonton. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kiranya kurang berkenan, yang kacaletot, yang kalau bahasa Sunda sahur teka ukur, bahasa Sunda teka reka ya. Saya Big Dado Firmansyah. Sampai bertemu lagi di Sarmada episode yang lainnya. Tetap jaga imun, jaga iman. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.